Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PPKN untuk bab 1 yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila akan kita bahas dalam PowerPoint berikut ini. Silahkan kalian simak. Para pendiri negara pada 18 Agustus 1945 telah menyepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Pancasila itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Dan menurut Darji Darmodihardjo dalam kitab Negara Kertagama karangan dari Empu Prapanca dan juga kitab Sutasoma karangan Tantular. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila itu memiliki dua asal kata. Panca adalah 5 dan sila adalah sendi asas. Jadi, Pancasila adalah berdasar bahasa Sanskerta, batu sendi yang 5, pelaksanaan kesusilaan yang 5, dan pancakrama. Ternyata di dalam Pancasila itu ada 5 larangan. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, mencuri, dilarang berjiwa dengki. Keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. 1 Juni selalu kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila atau hari lahirnya Pancasila. Pancasila itu memang adalah jiwa bangsa Indonesia yang sudah ada secara turun-temurun. Pancasila juga disebut sebagai falsafah bangsa. Yang mana falsafah bangsa adalah artinya hasil pemikiran yang dianggap baik, yang dianggap, diyakini, dipercaya sebagai norma atau nilai yang paling benar, paling adil, bijaksana, sesuai dengan Indonesia. Jadi, inilah alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memiliki 2 suku kata juga, yang mana panca artinya 5, sila artinya sendi, atas, dasar, dan peraturan tingkah laku yang baik. Jadi, menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman, aturan, tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak 18 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara. Hal ini dapat kita temui dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara itu dapat kita lihat di dalam TAP MPR nomor 3 MPR 2000. Pancasila berfungsi mengatur penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang, sosial, politik, ideologi, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi, fungsi Pancasila itu mengatur seluruh penyelenggaraan negara atau segala aspek kehidupan dalam masyarakat dalam bernegara harus berlandaskan pada Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila ada 7. Yang pertama adalah jiwa bangsa. Karena Pancasila, nilai-nilainya itu memang berasal dari Indonesia,
yang merupakan hasil dari turun-temurun yang telah ada sejak Indonesia lahir. Jadi, nilai-nilai atau jiwa Pancasila memang sumbernya dari nilai yang hidup di dalam bangsa Indonesia. Yang kedua, kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memiliki ciri khas yang membedakan dengan negara lainnya. Yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya di sini adalah segala peraturan hukum harus berlandaskan Pancasila. Jika ada peraturan hukum yang tidak berlandaskan Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut dianggap batal demi hukum. Perjanjian luhur yang keempat. Karena Pancasila adalah hasil kesepakatan dari para pendiri negara dan rakyat, maka Pancasila harus ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Cita-cita dan tujuan bangsa. Tentunya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang sering kita dengarkan. Yang ke-6, satu-satunya asas dalam kehidupan. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita harus menjadikan Pancasila sebagai acuan dan harus melaksanakan Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh adalah moral pembangunan. Adalah kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dalam pembangunan haruslah berdasarkan tadi jiwa Pancasila. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini kita hanya membahas tentang bagian A. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi tentang bagian B. Sekian materi dari Ibu. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan nanti di classroom atau juga di WA grup kita. Baiklah, semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Jadilah manusia Pancasila dan jadilah generasi muda yang mampu menjadikan Indonesia sebagai Indonesia yang patut diperhatikan oleh dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.